Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di video kedua ini saya membuat dua video tentang strategi dan program kepala sekolah yang baru baik di SD maupun SMP secara umum. Nah, di video yang kedua ini saya akan paparkan tentang program kepala sekolah ya. Tentunya banyak sebenarnya kalau kita jabarkan program kepala sekolah itu, tapi saya coba memuat hal-hal yang penting-pentingnya saja di sini ya. Yang coba saya akan buatkan program tersebut. Ya, ini ada kurang lebih saya akan buatkan di sini adalah 13 program ya. Yang pertama itu tentunya itu memastikan program kegiatan siswa selama setahun sampai dengan harian berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Ini adalah program yang sifatnya wajib biasanya. Kemudian adalah memperkuat nilai-nilai Islam sesuai dengan manhaj ya, di sini sesuai dengan manhaj salaful ummah. Kemudian juga kita sebagai guru akan meningkatkan kualitas guru di sini ya. Kemudian yang keempat lagi sarana prasarana jika memang mesti harus diperbaiki ya. Kemudian juga yang kelima meningkatkan prestasi akademik ya dengan siswa mengikuti lomba misalnya. Kemudian yang keenam itu membuat standar operasional prosedur. Jadi setiap pekerjaan itu ada SOP-nya, itu harus kita buat. Kemudian yang ketujuh ada pengurusan administrasi guru ya. Yang kedelapan coba saya akan mendigitalisasi pendidikan di sini. Kemudian juga membangun habit atau kebiasaan. 10 ada program literasi sekolah. Yang ke-11 ya tentunya untuk berkelanjutan di sini untuk melihat sejauh mana perkembangan sekolah, kita harus adakan studi banding dengan sekolah-sekolah sunnah yang lainnya. Ke-12 itu tentunya marketing PPDB. Hal-hal ini tentunya yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kesiswaan dan media promosi online maupun offline. Yang ke-13 sebenarnya ini bukan marketing. Yang ke-13 itu adalah saya buat itu, mohon maaf mungkin di sini Bluefoot. Yang ke-13 itu harusnya Research and Learning Center ya, jadi semacam litbang ya. Nanti saya akan coba hapus di sini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, memastikan program kegiatan siswa selama setahun sampai dengan harian berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya. Oke, jadi sebagai kepala sekolah tentunya ada poin-poin di sini. Jadi kegiatan awal tahun pelajaran, kegiatan semesteran, kegiatan bulanan, kegiatan mingguan, kegiatan harian, bahkan ada kegiatan akhir tahun pelajaran. Semua ini ada indikator-indikatornya nanti ya. Misalnya di sini kegiatan awal tahun pelajaran apa sih? Misalnya dengan pembagian tugas mengajar, pembinaan guru, kebutuhan buku-buku, ini menjadi monitoring kepala sekolah. Kemudian juga ada kegiatan semesteran, tentunya ini meliputi pelaksanaan ulangan semesteran. Di sini harus ada evaluasi tentunya. Ada kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan itu biasanya supervisi ya. Terus pemeriksaan umum misalnya daftar hadir siswa, daftar hadir guru, administrasi guru, pemeriksaan laporan bulanan lainnya. Kemudian ada kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan itu biasanya apel pagi ya, melaksanakan KKG ya. Bisa juga menyelesaikan kasus-kasus yang memang ketika ada kasus ya, yang minggu lalu yang belum terselesaikan harus segera diselesaikan. Adapun kegiatan harian itu misalnya daftar hadir guru ya, kebersihan, persiapan mengajar guru, ini rutinitas yang menjadi nantinya program kepala sekolah. Ada juga di sini kegiatan akhir tahun. Kegiatan akhir tahun itu meliputi tentunya di sini ada pengisian transkrip nilai nantinya, kelulusan, kenaikan raport, ijazah. Ini menjadi juga bagian dari administrasi dari seorang kepala sekolah. Jadi salah satu program memang wajib yang harus dimiliki kepala sekolah ini ya, rutinitas. Kemudian juga program kedua di sini saya coba akan memperkuat nilai-nilai Islam ya, keislaman sesuai dengan manhaj salaful ummah. Ini penting banget ya, karena kita sekolah sesuai dengan sunnah, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai keislaman, misalnya dengan sholat berjamaah di masjid, mengadakan pengajian rutin misalnya bulanan, kita berkomunikasi dengan berkoordinasi dengan komite ya, mengundang ustadz dari luar ya, salah satunya agar sekolah kita dikenal juga oleh masyarakat luas. Nah,
Jadi intinya di sini menciptakan lingkungan sekolah yang islami, tentunya yang transparan, profesional, itu penting sekali ya. Bahkan juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses belajar mengajar. Jadi ketika mengajar kita harus juga pada guru kita harus menularkan nilai-nilai Islam di dalamnya ketika mengajar. Kemudian poin ketiga, ini meningkatkan kualitas guru. Dalam meningkatkan kualitas guru, ya biasanya kita mengadakan pelatihan atau workshop ya, memberikan kesempatan pada guru untuk mengikuti seminar di luar, misalnya ada asal jelas, nanti kita upayakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi kenapa? Kalau kompetensi guru semakin meningkat, maka siswa atau peserta didik juga biasanya ikut meningkat. Kemudian juga dengan meningkatkan kualitas guru, kita akan tingkatkan juga lingkungan kerja yang kondusif ya. Jadi kondusif itu tidak saling menjatuhkan, kita saling mendukung, saling membangun. Yang keempat, poin keempat, ini poin keempat, memperbaiki sarana dan prasarana ya. Biasanya kalau untuk di SMP kita membutuhkan laboratorium ya, lab komputer ya. Kalau di SD misalnya butuh dengan perpustakaan. Nah itu juga kalau memangnya belum, kita bangun, kita perbaiki, kita perbaiki lebih bagus, misalnya kita bangun literasi yang menciptakan, sehingga menciptakan intinya di sini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman dan aman. Kemudian juga yang kelima, saya akan coba meningkatkan prestasi akademik ya. Jadi yang tadinya misalnya masih average rata-rata nih, coba kita tingkatkan ke good, sehingga hasil akhirnya sekarang excellent itu ya tangguh ya, bagus, jauh lebih bagus lah. Kemudian apa saja sih? Jadi bisa saja poinnya di sini memberikan bimbingan belajar pada tambahan pada siswa, nanti tekniknya seperti apa, SOP-nya seperti apa, nanti bisa diatur. Kemudian juga mengadakan program Olimpiade Sains dan Matematika. Kita ikutkan nih peserta didik kita yang memang menonjol di hal-hal tersebut ya, untuk melatih mental siswa. Kemudian juga kita memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi di sini. Kemudian juga kita harus mengikutkan perlombaan baik umum ataupun diniyah ya. Kita siswa kita hafal misalnya 5 juz, kita ikutkan keluar, kita beranikan untuk mengikuti lomba tersebut ya. Agar kenapa? Agar menambah kualitas mental siswa. Kemudian program yang keenam, saya akan membuat standar operasional prosedur atau SOP untuk setiap tugas di sekolah. Ini penting, jadi kita bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Jadi ketika sudah ada SOP, tidak standarnya sama ya, sama ya. Jadi program ini yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional sekolah. Baik, di sini poinnya ada beberapa poin yang saya yang saya ajukan ketika membuat SOP itu untuk meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas ya, kemudian juga meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, juga mempermudah pelatihan staf baru. Jadi ketika ada staf baru itu nggak bingung dia, karena sudah ada SOP-nya. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi ini dengan SOP. Jauh lebih lanjut, SOP ini kita bentuk dengan tim, tentunya dengan SDM misalnya, dengan yayasan ya. Ini perlu rapat yang jauh lebih mendalam tentunya. Kemudian di poin ke-7 tentunya ada pengurusan administrasi guru ya. Nah, pengurusan administrasi guru misalnya yang berkaitan dengan NUPTK ya, dan lainnya, itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya. Saya coba di sini sebagai kepala sekolah, nantinya saya akan buka selebar-lebarnya untuk guru lebih terbuka, lebih berkembang ya. Kenapa? Kalau gurunya berkembang, maka kemajuan sekolah juga akan ikut berkembang ya. Berkembangnya guru itu butuh administrasi, kita NUPTK. Kemudian juga salah satunya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Maka dengan hal tersebut guru diakui, maka yang tidak kita sadari seperti tunjangan guru itu insya Allah kita dapatkan dari Dinas Pendidikan. Yang ke-8, ini ya di sini penjelasannya. Oke, tadi ya yang ke-8 di sini digitalisasi pendidikan ya. Coba saya terapkan digitalisasi di sini, S-nya kurang ya. Oke, ketika digitalisasi pendidikan, maka yang paling utama itu adalah kesiapan sekolah, kesiapan yayasan, karena dengan digitalisasi pendidikan tentunya biaya atau
biaya awalnya cukup berat ya, cukup banyak ya, tapi di sini dengan digitalisasi pendidikan, salah satunya paling tidak misalnya memasang proyektor di setiap kelas, baik SD maupun SMP misalnya, karena nanti guru juga dilatih dengan bagaimana cara menggunakannya, cara merawatnya, ini penting banget. Lagi-lagi balik tadi ke SOP, Standar Operasional Prosedur, jadi nantinya saling berkaitan. Ini juga bisa meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan TIK, ya. Mengembangkan konten pembelajaran digital nantinya di sini. Mudah-mudahan ada di sini ya. Kita akan kembangkan di sini konten pembelajaran digital. Ya, misalnya PowerPoint. Ya, sehingga pembelajaran di kelas itu dengan anak-anak lebih interaktif. Kemudian juga kita akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan manajemen sekolah. Jadi surat menyurat atau apa-apa dalam satu base, satu quote ya, sehingga bisa diakses baik itu oleh manajemen sekolah, terlihat bisa dipantau oleh yayasan, terpantau oleh SDM, terpantau oleh kepala sekolah, ya bahkan bisa terpantau juga oleh orang tua siswa. Kemudian juga kita memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan orang tua dan wali murid seperti ini ya. Ini jauh lebih ke depan mungkin. Tapi yang paling sederhana misalnya dengan survei menggunakan Google Form itu paling sederhananya. Yang lainnya bisa berbentuk aplikasi ya. Kemudian juga di sini menyelesaikan kegiatan edukasi TIK, menyelenggarakan kegiatan edukasi TIK bagi siswa yang memang fashionnya atau minat dan bakatnya di bidang TIK. Ya misalnya membuat poster ya, atau ada ekstrakurikuler coding bagi siswa seperti itu ya, membuat website dan lainnya. Ini bisa kita terapkan untuk digitalisasi pendidikan. Nah, di program yang ke-9, saya akan juga membangun habits. Di sini ada good habit, ada good habit. Jadi kalau kebiasaan yang baik, maka hidup juga akan baik di sini. Oke, apa aja di sini? Oke, tidak saya jelaskan. Apa aja sih sebenarnya di poin ke-9 ini? Di antaranya sebenarnya ada untuk guru, bahkan untuk kebiasaan ini harus kita bangun oleh semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Baik staf, yayasan, HRD atau SDM misalnya, bahkan yayasan, kepala sekolah, guru, murid, ini harus membangun kebiasaan. Tapi yang paling ditekankan tentunya di sini adalah saya sebagai kepala sekolah, saya akan menekankan habits pada guru dan siswa. Di antaranya pada guru tentunya membiasakan diri untuk sholat berjamaah, ini wajib ya bagi guru, khususnya laki-laki. Jadi kemudian juga mengolah kelas dengan pendekatan yang Islami, ini juga kebiasaan yang harus diterapkan. Kemudian yang kebiasaan selanjutnya menjadi teladan guru bagi siswa, itu adalah harus kita biasakan juga. Adapun untuk siswa biasanya ada beberapa karakter yang kita bangun. Jadi ada karakter spiritual, biasanya itu membiasakan diri untuk sholat 5 waktu, kemudian juga menghormati guru, membiasakan berdoa sebelum dan sudah belajar, atau membiasakan berdoa dalam hal kegiatan, ya itu kita biasakan. Nah, ada juga karakter moral yang akan kita bentuk pada setiap siswa di sini. Misalnya jujur, itu wajib bagi siswa. Tidak jujur maka dapat penalti atau hukuman di sini. Ya. Kemudian juga adil biasanya. Jadi siswa mengerjakan siswa untuk selalu bersikap adil dan tidak memihak dalam pergaulan. Jadi Anda adil, bertanggung jawab, peduli, juga penting, berani, santun, dan rendah hati. Nanti poin-poin ini kita jabarkan dalam bentuk tulisan tentunya. Ada juga karakter kecerdasan atau pengetahuan di sini. Misalnya tekun, kreatif, inisiatifnya jalan, mandiri, pantang menyerah, bersemangat. Itu adalah habits atau kebiasaan yang harus kita bentuk ya pada siswa, bahkan mungkin pada guru, bahkan juga pada diri saya sebagai nantinya sebagai kepala sekolah baru. Kemudian yang ke-10 ya, poin yang ke-10 adalah program literasi sekolah atau GLS. Ini sebenarnya program yang sudah berjalan ya di sekolah-sekolah sebelumnya, tapi nampaknya saya lihat itu hanya sebatas program tanpa ada aplikasi, hanya untuk memenuhi misalnya administrasi dari dinas. Tapi ini penting banget ya, maka program literasi sekolah itu menjadi agar minat baca siswa itu tumbuh dengan baik ya. Kita tahu bahwa Indonesia pendidikannya kalau tidak salah di PISA itu dari beberapa negara itu ternyata kalau nggak salah 7 ya, itu peringkat ke-7 tapi dari bawah. Oh alam ya, saya lihat dari PISA itu. Nah, kemudian dari program literasi sekolah ini tentunya apa sih manfaatnya, di antara tujuan atau manfaatnya ya, kita bahas tujuan dulu. Mungkin tujuannya itu meningkatkan minat baca dan menulis siswa. Jadi nanti baca 15 menit ya,
15 menit setiap hari misalnya, selain buku-buku pelajaran sekolah tentunya. Boleh buku Sirah Nabi, ya boleh buku tentang agama, boleh tentang misalnya motivasi, ya yang jelas sifatnya di sini buku harus diajukan dulu oleh wali kelas. Ya tentunya di sini ada lagi-lagi balik ke standar operasional prosedurnya harus ditetapkan. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu meningkatkan kemampuan membaca, tentunya ya, meningkatkan daya pikir kritis dan kreatif siswa, memperluas pengetahuan dan wawasan siswa di sini. Dan lain-lain tentunya banyak sekali ketika gerakan literasi sekolah ini benar-benar diadakan dan benar-benar sesuai dengan prosedur tentunya. Kemudian ada program ke-11. Di program ke-11 ini saya akan coba adakan studi banding. Ya. Oke. Di program di 11 ini ada studi banding. Studi banding ini untuk apa sih? Jadi untuk memperluas wawasan, pengetahuan tentang ini ya, tentang pengelolaan sekolah yang efektif. Kemudian juga berbagi praktik terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian juga ada poin selanjutnya di sini ada mempererat hubungan dan kerjasama antar sekolah, membangun jaringan dan kolaborasi untuk saling mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan secara bersama-sama. Itu adalah salah satu manfaat atau tujuan yang diadakannya studi banding. Kemudian yang ke-12 itu adalah marketing PPDB yang tentunya ini harus penting banget ya, karena sekolah swasta maka kita berorientasi dengan kuantitas siswa. Jadi perlunya PPDB yang berkoordinasi dengan kesiswaan tentunya di sini, dan media promosi online ataupun online. Nantinya kita harus berkoordinasi dengan media ya, dengan bagian media misalnya kita upload seperti ini ya. Jadi siswa atau misalnya guru-guru juga ada teknik-tekniknya, ada program kerja, ada strategi ketika nantinya kita melakukan PPDB ya. Insya Allah harapannya sekolah ini bisa dikenal oleh masyarakat luas baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, program terakhir yang akan saya terapkan, saya buat ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, yaitu di sini kan nama sekolahnya Alisan. Coba saya akan buat Alisan Research and Learning Center atau Litbang di sini, di penelitian dan pengembangan. Ya, ini penting banget ya, kalau Litbang itu penting, sangat penting, bahkan ketika sekolah berjalan itu harus kita buat. Kenapa? Karena untuk memudahkan di sini mendapatkan data dan informasi yang akurat ya. Yang pertama bagian dari Litbang itu ya, baik misalnya untuk kemajuan belajar siswa di sini ya. Kemudian juga kualitas pembelajaran, kinerja guru, efektivitas program sekolah sejauh mana ya. Kemudian juga data dan informasi. Jadi ini Litbang itu berbicara dengan data, berbicara dengan angka, sehingga hasilnya itu akurat, hasilnya sesuai dengan fakta. Kemudian di sini juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi biasanya dengan Litbang itu kualitas pembelajaran akan meningkat. Jadi misalnya pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang baru dan lebih efektif itu dari Litbang ya. Terus juga menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu juga bagian nantinya di Litbang juga. Jadi penelitian dan pengembangan. Terus juga melatih guru dan meningkatkan kompetensi mereka. Nah itu juga bagian dari pengembangan atau bagian dari Litbang ya. Kemudian juga di sini ada meningkatkan kinerja guru yang jelas banget. Kemudian meningkatkan akuntabilitas sekolah. Apa sih? Jadi meningkatkan akuntabilitas sekolah yaitu memberikan bukti tentang efektivitas program sekolah. Akuntabel. Ya, akuntabel itu ya terbuka kita dengan program sekolah. Membuat sekolah itu memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, secara kan kita menginginkan untuk dinas, maka standarnya harus kedinasan ya, dalam arti memenuhi ya, di sini memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemudian juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Jadi kalau sekolah akuntabel, jadi masyarakat sekitar ya, dari mulut ke mulut ya, dari wali murid ke wali murid itu akan percaya dengan sekolah tersebut ya. Kemudian yang terakhir di sini poinnya itu adalah mendorong inovasi dan kreativitas ya. Baik, ini saja program program sekolah yang nantinya jika ketika saya akan menjadi kepala sekolah ada 13 program yang coba saya gulirkan. Bahkan mungkin program-program lain juga masih banyak sepertinya, tapi melihat
kondisi dan nantinya juga mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Jadi intinya kita pelajari kultur tadi. Jadi strateginya itu mempelajari kultur sekolah dulu ya. Tapi secara umum ini adalah 13 program yang saya buat untuk kemajuan dan pengembangan sekolah nantinya ke depan. Nah, lagi-lagi di sini ya demikianlah pemaparan strategi dan program sekolah yang telah saya sampaikan di sini. Saya yakin bahwa dengan strategi dan program yang tepat, sekolah ini dapat mencapai visi dan misinya dengan lebih baik ya. Saya juga perlu ingatkan di sini bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, program sekolah, strategi sekolah itu perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik dari yayasan, ya, dari kepala sekolah, guru, staf, orang tua maupun siswa, intinya warga sekolah ya. Mungkin yang pertama yayasan sekolah yang memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan dukungan pada kepala sekolah dalam menjalankan program-programnya. Kedua, kepala sekolah itu sendiri sebagai pemimpin sekolah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi ya dan program yang telah ditetapkan. Ketiga, guru dan staf merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program-program sekolah. Iya, guru. Makanya di sini harus kita perhatikan banget kesejahteraan guru karena mereka itu adalah garda terdepan untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan program-program yang sudah dicanangkan baik oleh yayasan maupun oleh kepala sekolah. Keempat juga orang tua tidak kalah pentingnya. Kelima, siswa adalah pihak yang paling utama dalam proses pendidikan. Siswa diharapkan dapat belajar dengan tekun dan giat untuk mencapai prestasi yang optimal. Demikian pemaparan di video yang kedua ini tentang program yang sekolah yang saya buat. Semoga bisa memberikan gambaran secara singkat dan semoga nantinya juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi yayasan atau bagi ketua yayasan yang akan menilai hal ini semua. Demikian saya cukupkan pembahasan video kedua ini dari dua video. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.